Halo Sobat Kontan, jumpa lagi dalam program podcast Kontan Insight TV. Eh, Seperti biasa, kita langsung dari dapur redaksi Kontan bersama dua rekan kita. Mas Ian, apa kabar? Baik, males karena udah mau akhir tahun ya. Mas Aris? Meskipun ini tayang nanti awal tahun. Ya. Jadi kayaknya pas ya kita mengucapkan selamat tahun baru ya. Selamat Selamat tahun tahun baru, baru. semoga di tahun yang baru ini peluang baru juga terus menghampiri kita. Amin. Nah, ngomongin peluang ini kita akan berbicara tentang prospek investasi tahun 2026. Prospek investasi di tahun kuda api ya. Tahun kuda api. Karena mengawali peralihan tahun ini banyak kalangan menyambut peralihan tahun dengan optimisme yang lebih kuat ya. Bahwa prospek investasi 2026 ini akan lebih baik seiring dengan perbaikan sentimen global, prospek pertumbuhan ekonomi makro yang lebih solid. Nah, Mas Ian, seperti apa prospek investasi tahun 2026? Nah, apakah memang ada optimisme yang lebih kuat terkait dengan prospek investasi di tahun 2026? Sentimen apa saja kira-kira yang membentuk optimisme tersebut? Ya, jadi kalau kita lihat tarik ke belakang dulu ya. Kalau lihat di 2025 kan masih dari portofolionya masih emas yang jagoannya. Oke. Nah, sebetulnya waktu sebelum Desember itu masih head to head, bukan head to head, saingan sama Bitcoin ya. Di belakangan Bitcoin tuh kedodoran, sekarang tuh udah 86.000. Ya di bawah 100, di bawah 90. Nah, artinya $90 ya, 90.000. Hah? $. Iya. Oke. Sekarang udah di bawah itu. Jadi memang ya memang harus dilihat lagi nih ke depan, paling enggak harus lebih berhati-hati. Kalau mau yang agresif ya silakan mulai coba ke saham dan itu juga sangat sangat selektif karena memang tahun 2026 belum tentu juga lebih baik dibanding 2025. Bahkan kalau kita lihat sebetulnya agak mengerikan sih dengan meskipun dengan bursa tuh kalau kata bursa ini gara-gara Purbaya naik ya, padahal kan bukan karena itu. Karena kadang-kadang kan gerakan bursa kan bukan karena ada menteri baru, enggak. Bursa kan ada faktor makro, ada faktor kebijakan, ada faktor sentimen. Jadi bukan karena tokoh. Jadi memang harus dilihat lagi kembali ke horizon investasinya, investor kayak gimana, mereka apakah bisa berani, seberapa besar sih terima toleransi risiko itu. Akhirnya balik lagi ke sana dulu gitu loh. Jadi memang agak beda-beda nanti untuk ininya pemilihan investasinya kayak gimana. Nah, kalau terkait dengan karena salah satu tolak ukur kinerja bursa itu kan IHSG ya. Nah, banyak kalangan memproyeksikan tren pergerakan IHSG ini bakal menguat di kisaran 10 ribuan nih. Itu seperti apa? Apa memang ada potensi di situ? Kalau yang dalam kondisi normal iya tren IHSG, cuma kan sekarang kondisinya nggak normal. Jadi kalau lihat dari belakangan ini IHSG banyak disetir sama emiten-emiten konglomerat. Artinya mereka yang memang bobotnya tinggi dan kayak misalnya DSSA itu awal tahun itu tahun ini tuh naiknya hampir 200%. Artinya cukup main di beberapa emiten yang memang bobotnya tinggi dan bukan emiten blue chip, itu pasti IHSG itu naik. Nah, itu yang terjadi sekarang. Artinya memang kondisi bursa ini sebetulnya kondisi yang semu gitu. Makanya sempat di konten di Insight nulis ya harus ada perubahan bobot dari beberapa emiten yang dianggap melakukan gerakan-gerakan semu itu. Jadi memang yang harus diubah gitu. Jadi memang ya sebetulnya ini harus lebih hati-hati sih investor lihat menyikapi IHSG. Jadi jangan sekedar lihat IHSG-nya tapi lihat masing-masing. Ya mungkin Aris lebih tahu soal bank itu kan ya bobotnya tinggi-tinggi juga. BCA tuh turun terus. Sekarang itu BCA itu kapitalisasinya udah 900-an triliun, masih di bawah Brand yang 1.300 triliun. Artinya tetap harus melihat aspek fundamental dari tiap emiten ya. Soalnya kalau ngomong fundamental perusahaan sih ya, kalau ini kan belakangan dari tim redaksi konten kan cukup sering ya wawancara dengan perusahaan untuk mau tahu gimana sih pandangan mereka ke di tahun 2026 gitu. Dan ya sebagian besar tentu perusahaan yang kita temuin itu adalah emiten ya. Gitu. Kalau menurut mereka sih ini ada dari beberapa perusahaan yang sudah ditemuin itu, mereka sih responnya cukup optimistis ngelihat
proyeksi ke depan gitu, depan. apa. Jadi pandangan mereka sih, mereka sekarang view-nya mulai optimistis ketimbang nih kalau, aku ketemu bahkan di pertengahan tahun 2025 Hmm. kemarin ini, Hmm. ketika di pertengahan itu masih banyak yang, Pesimis eee, ya. Pesimis. aku pernah aku ceritakan juga di podcast gitu, Hmm. ini Hmm. dan aku soalnya sampai sekarang tuh masih ingat banget apa Hmm. dia jadi waktu ditanya, "Pak, gimana Pak prospeknya?" Gitu, dia bilang, "Saya itu Mas, tahun ini tuh banyak-banyak doa," gitu kan. Hmm. Itu jadi saking pesimisnya dengan Ya, jadi dengan dia kondisi. bilang, ya saya banyak-banyak doa gitu Ya. supaya proses saya tetap jalan, supaya bisnis saya tetap ini, gitu. Nah, waktu itu gitu. Nah, Hmm. ketika kita temui lagi tahun ini, Hmm. gitu, Di akhir tahun ini ya maksudnya? akhir tahun ini gitu, akhir tahun 2025 Hmm. gitu. Nah, dia sudah lebih optimistis gitu, Oke. karena, kita juga sempat bahas di podcast, ini karena, salah satunya ya, langkah pemerintah belanja agresif di akhir tahun gitu. Itu menurut mereka itu sinyal bagus kalau diteruskan di 2026 26. gitu. Nah, Hmm. itu, akan bantu mendorong daya beli, otomatis, laba mereka juga harapannya bisa naik Oke. lagi, gitu. Ini sih Hmm. ada riset baru dari nah aku lupa UBS atau DBS ya, antara 2 itu, gitu. Hmm. UBS atau DBS itu memproyeksi, kalau nggak salah sih UBS ya, Hmm. jadi, mungkin Mas Yan udah pernah baca Mhm juga mhm apa, mhm. jadi, mereka punya 3 skenario proyeksi ISG di tahun 2026 Oke. itu, yang skenario standar base skenarionya itu sekitar 9.000-an sekian, aku lupa Hmm. persisnya berapa, yang optimistis banget itu 10.000-an, 10.000. 10.500 kalau nggak salah Iya, malah, 10.000. itu, dan yang pesimistis itu sekitar 7.000, berarti lebih rendah dari sekarang ya, Iya. itu. Nah, mereka kalau di base skenarionya jadi sekitar 9.000 itu, hitungan mereka itu, proyeksi mereka laba perusahaan itu akan tumbuh sekitar 7% secara umum ya, Hmm. agregatnya itu Hmm. tumbuh 7% 7%. itu di tahun ini. Jadi ya ada proyeksi pertumbuhan 7% itu di atas pertumbuhan ekonomi target pertumbuhan ekonomi banyak ini ya, kan 5%-an ya Hmm. gitu. Itu sementara kalau nggak salah mereka hitungan target pertumbuhan ekonomi itu sekitar 5,2% di tahun 2026 Oke. Indonesia. Gitu sih. Jadi Hmm. kayaknya memang, di sisi pemain dari sisi perusahaan emitennya sih view-nya lebih optimistis Lebih gitu. optimis ya. Ya Artinya kalau pasar nggak tahu nih gimana Mas ya. artinya lebih optimis di sini mereka melihat apa, prospek ekonomi nasional, ekonomi makro itu akan lebih positif ya di tahun Ya, 2026 yang ditopang oleh belanja oleh belanja pemerintah. pemerintah gitu. Ar Itu sebenarnya sih juga tapi kalau mau aku, kalau kita mau kritisin lagi sih sebenarnya ya ekonomi yang tergantung pemerintah doang kan nggak bagus gitu. Harusnya Oke. juga, swastanya juga ikut bergerak Iya. gitu. Nah, Kal swastanya yang kalau belum ini. sentimen perbaikan global gimana? Artinya di tengah penurunan suku bunga itu juga ikut ikut mempengaruhi optimisme tersebut? Iya, global juga dianggap, positif karena The Hmm. Fed itu sudah mulai turunin suku bunga kan, ada optimisme di tahun depan tuh akan berlanjut paling nggak ada penurunan 2 kali lagi, gitu, Hmm. dari The Fed gitu. Dan BI juga, diproyeksikan paling nggak akan ada, eee, penurunan lagi 2 kali lagi, Oke. gitu. Ini suku bunga yang rendah kan positif buat bisnis ya, karena lending rate juga suku bunga, kredit itu juga jadi lebih rendah Lebih rendah. gitu. Nah, jadi harapannya itu positif untuk ini. Dan terus juga kepastian dari perang tarif itu kan Oh, tahun lalu kan ini tahun 2020 kan kita iya. ada istilahnya itu tarif tantrum gitu, Oke. tantrum Ya lah ya. naik turun. Jadi naik turun nggak jelas. Tahun depan tuh insyaallah sudah lebih Lebih stabil ya. lebih stabil Lebih gitu. stabil. Paling enggak, walaupun kita sebenarnya Indonesia nih deg-degan juga nih. Kan ada berita, Oh ya. orang AS-nya bilang Indonesia nih gak konsisten nih, Mhm. wah Ya. bisa jadi batal nih tarifnya gitu. Ini Hmm. kalau menurut pemerintah sih tapi, masih dinegosiasikan dan pemerintah masih optimistis, Oke. gitu. Nah jadi, nah ini juga ada ditanyakan juga ke pemain-pemain Hmm. pebisnis sih mereka sih lebih Hmm. optimistis melihat kondisi global sih tahun depan, Artinya akan lebih kondusif ya. lebih kondusif gitu. Nah, Mas Ian, sentimen-sentimen positif yang yang membuat perekonomian global maupun nasional bahkan lebih Mhm. kondusif ini, apakah ini cukup efektif memacu aktivitas penghimpunan dana di pasar modal atau fundraising kira-kira? Ya ya, fundraising kayaknya ke tahun ini nggak mencapai target ya, maksudnya, dari segi jumlah emiten tuh nggak mencapai, lalu juga, Hmm. apa namanya, dari sisi, jumlah emiten maupun dari segi fundraising-nya juga kurang. Nah, tahun depan memang, ada beberapa kabarnya, ada Iya, beberapa emiten besar yang yang mau yang bahkan mau. kemarin ada tiga emiten besar ya? Heeh, salah satu sekuritas bilang ada 3 emiten besar. Cuma memang
Apakah, mereka jadi atau enggak, nah itu kita belum tahu, seperti apa. Cuma memang, itu kan juga ada aturan baru soal apa, free float nanti pas IPO. Nah itu juga harus jadi, pertimbangan. Nah selama ini kan ketika orang kan carinya terlepas dari memang nanti, orang cari yang perusahaan lighthouse, perusahaan yang besar, di sisi lain kan cari untung. Nah sebelum adanya aturan itu kan ketika IPO kan pasti naiknya gila-gilaan. Nah sekarang dengan semakin banyaknya free float ketika IPO kemungkinan agak susah nih mengerek, pada saat, IPO. Nah apakah nanti yang perusahaan-perusahaan besar itu akan realisasi, nah itu kita masih Hmm. masih tunggulah mereka. Tapi gini, Hmm. sama kayak Aris bilang, saya belum ketemu lagi seorangnya. Hmm. Sama bulan Juli saya juga ketemu sama salah satu, perusahaan besar. Katanya anaknya mau ini IPO, "Ah enggak deh, gelap," dia bilang gitu. Hmm. Jadi itu waktu itu. Iya, Nah iya. terus terang saya belum ketemu lagi apakah masih gelap atau sudah terang. Cuma kalau lihat dari, kemarin saya lihat salah satu riset properti itu, harga turun, 2025 turun. Nah 2006 memang, lihat dari chart-nya tuh agak naik. Nah Naik. artinya memang, 2025 udah di bottom, nah 2026 diharapkan memang bisa, Ada pembalikan harga ya. pembaikan harga. Nah apakah memang nanti di, apa namanya, di bursa itu tercermin, nah kita tunggu. Tapi kalau lihat dari data utang luar negeri ya yang baru BI kemarin, utang luar negeri Swasta. swasta yang Hmm. jeblok kan, Iya, turun ya? turun. Pemerintah, naik. Nah, artinya memang harus bilang bener sih apakah nanti, di-drive oleh, pemerintah lagi selama 10 tahun kan pemerintah terus yang ngedrive swastanya nggak gerak-gerak. Nah artinya memang perlu pemerintah sebagai lokomotif tapi swasta juga perlu gerak. Cuma swastanya juga kalau di ini macem-macem juga ya berat juga sih Gitu ya. kondisinya. Kira-kira kalau sektor-sektor usaha yang masih bakal diminati investor di 2026 sektor apa aja yang kira-kira Oh masih Mas, menjanjikan ya? oke masih, konsumsi ya karena kita ngandelin, mmm, masyarakat yang cukup banyak, besar ya memang konsumsi ini yang akan jadi, andalan, untuk tahun depan. Jadi, konsumsi lalu kalau misalnya, MBG masih bisa lanjut ya yang terkait sama MBG itu masih bisa naik. Lalu, kalau konsumsi konsumsi itu semua, nah terutama konsumsi yang kalangan atas tuh juga masih bisa, tumbuh seperti biasa kalau kita lihat, apa namanya, padel tetap jalan, artinya memang konsumsi yang kelas atas ini nggak pengaruh sama sekali, ini analisis. Tapi kan seberapa besar sih yang atas ini bisa men-drive yang bawah itu kan kita kayaknya berat ya, karena memang, timpang banget antara yang konsumsi atas sama yang bawah itu sangat-sangat timpang. Nah memang satu-satunya jalan memang harus ada, konsumsi yang ini, digerakin oleh konsumsi. Nah Hmm. konsumsi lagi-lagi akan jadi, arah apa namanya, salah satu yang jadi harus dikejar lah untuk investasi. Artinya faktor konsumsi ya. Tadi Mas Haris mengatakan artinya mungkin masih akan sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintah. Yes. Di 2026 ini tapi terlihat biasanya pola belanja pemerintah kan lebih banyak digeber di Betul. Tengah ya? di akhir tahun loh, Akhir tahun, betul akhir tahun. Dananya keluar tengah ya? Nah, Tengah tahun. kira-kira ada perubahan model ini nggak, pergeseran? Artinya belanja pemerintah mulai digenjot di awal tahun atau seperti apa? Diharapkan begitu karena kan, pemerintah sudah, mendorong itu, daerah juga untuk belanja gitu. Iya. Nah makanya kemarin ada apa, eee, perubahan jadi, pencairan untuk daerah tuh diharapkan bisa lebih cepat gitu, ini jadi pemerintah itu berniat menggunakan mendanai belanja-belanja daerah itu melalui penerbitan SPN, surat perbendaharaan negara gitu, yang itu ya obligasi yang jangka waktunya lebih pendek lah ya gitu ya, lebih, jadi lebih liquid lah intinya, jadi lebih gampang mencari duit dari situ gitu. Kalau gitu Nah, penerbitan obligasi bakal lebih semarak nih? di awal tahun Di awal tahun? kemungkinan akan kayak gitu. Jadi pemerintah, kemarin sudah sempat diungkapkan seperti itu, Loading ya? mereka akan mencari pendanaan sementara untuk, eee, membiayai transfer dana ke daerah itu Oke. melalui penerbitan SPN. Diharapannya tuh nanti, belanja daerah di awal tuh lebih cepat gitu. Jadi nggak numpuk lagi di akhir tahun, nggak lagi nunggu birokrasi yang lebih ribet, dananya supaya cair gitu. Kemarin sih sudah dijanjikan seperti itu kan semua Pak Purbaya gitu. Oke. Itu ya kita perlu lihat sih realisasinya seperti apa, tapi kemarin sudah dibilang seperti itu, Oke. gitu. Itu di sektor domestik. Kalau prospek harga komoditas gimana, Mas Yan? 2026.
Harga komoditas ini, emas, kalau misalnya ngomongin emas ya, emas tuh, kelihatannya masih akan naik, masih akan prediksi kita bisa di atas 2,5 ini kan masih 2. Artinya 2026 masih bisa, tembus rekor baru ya harga emas? Harusnya sih Iya. masih bisa karena nih, apa namanya, emas tuh masih terus, naik cuma memang ini, harus lebih selektif. Jadi investor kalau misalnya mau ambil emas itu lebih horizonnya jangka, menengah sama jangka panjang. Karena jangka pendek Mhm. tuh buy-back-nya udah tinggi banget, Iya. bisa 17.000. Spread-nya itu jauh banget. Udah jadi kalaupun memang mau main jangka pendek, ya belum tentu untung meskipun Oke. harga emas naik ya Heeh. kepotong harga Jadi harga horizon buyback investasinya kalau emas ini udah menengah dan panjang panjang, udah ya? sekitar di atas 6 Sebaiknya sih bulan. panjang, karena Panjang kalau lah. menengah tuh, Emas tuh sebetulnya kecil panjang. banget. Kecil seperti ini. Sebetulnya emas tuh jangka panjang. Dulu kan kalau orang-orang tua Iya. kita kan emas tuh ya nantilah buat anak sekolah, Iya, simpen aja benar segala benar. macam. Sekarang kan jadi memang, lebih 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 cepet banget emas tuh liquid. Mhm. Atau, kalau ini memang kalau misalnya berani ya Bitcoin masih bisa, mumpung harganya lagi jatuh. Cuman nih masalahnya Bitcoin masyarakat kuat nggak nih dengan gonjang-ganjing gila-gilaan sehari bisa jatuh 10 juta, Iya. 15 juta itu memang tipikal Bitcoin kayak gitu. Mhm. Nah, kalau yang lain-lain sih, ya gitulah tergantung komoditas, tergantung permintaan misalnya yang batu bara atau misalnya yang lain nikel segala macam itu nanti tergantung permintaan. Mhm. Jadi emas tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang safe haven ya di Mhm, 2026 ya? masih Pembelian bank sentral terhadap emas tuh masih tetap Masih tinggi. tinggi ya? Heeh. Masih tinggi? Ada, baru kapan ya, di awal bulan ini lah itu kan What Got Concealed itu kan rutin, WGC. Mhm. terbitin newsletter. Nah Oke. itu kan Lapor. aku subscribe Mhm. newsletter-nya kebetulan itu. Jadi ya kalau dia di situ ada ini proyeksi, pembelian terutama dari, bank sentral Cina ya, PBOC itu masih, tetap tinggi gitu. Jadi kalau di PBOC sih sentimennya agak politik ya, karena mereka berusaha mengurangi ketergantungan terhadap dolar gitu. Jadi, sebagian cadangan devisanya dipindahkan ke emas gitu. Nah, jadi ya dengan banyaknya masih serapan dari bank sentral itu harga emas tuh diprediksi masih bisa naik lagi gitu. Oke. Mhm. Mas Haris, terkait dengan perekonomian makro ya, kira-kira apa saja langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga momentum, perekonomian nasional ini agar tetap kondusif di 2026 ya? Terutama untuk menjaga daya beli masyarakat misalnya. Itu apa saja kira-kira? Ya kemarin sudah ini kan ya, Mhm. ya ini program yang diumumkan sama pemerintah kemarin Oke. yang 845 itu. Jadi ada, Mhm. 4 program yang, berlanjut sampai 2026 kan itu, termasuk, PPH DTP, PPH 21 untuk sektor pariwisata itu ditanggung sama Oke. pemerintah, itu pekerja sektor Mhm. pariwisata. Jadi, itu termasuk hotel, restoran, ya HoReCa ya, itu. Mhm. Nah itu jadi, eee, dengan harapannya PPH-nya ditanggung, mereka nggak bayar gitu. Jadi, itu, duitnya mereka lebih banyak bisa dipakai untuk, belanja, menggerakkan ekonomi lah gitu. Terus juga, PNDTP masih ya? ya PPNDTP masih? PPNDTP PNTP gitu. ya? Terus, Mhm mhm. eee, magang fresh graduate itu Magang juga masih ya? berlanjut di tahun ini, Mhm. tahun Bottom up. 2026 gitu, Mhm. gitu. Nah, yang kita masih belum tahu itu nanti, Bansos sama Perlinsos kan akan direview katanya. Oh, akan direview ini ya? Akan direview. Jadi Ini tidak otomatis selesai tahun lanjut ini. yang di 2025 ini ya? Heeh, Mmm. yang terakhir kan yang apa namanya, eee yang pokoknya sebulan dapat 300.000 itu Mhm. kan total 900.000 selama 3 bulan terakhir ini. Mhm. Itu kan katanya terus di-review 2026, nanti belum tahu bentuknya seperti apa, gitu. Nah itu, kalau ada lagi bentuknya seperti itu ya, kemungkinan besar sih bisa jadi akan ada lagi yang bentuk seperti itu karena, Mhm. eee, itu tadi di awal tahun sepertinya daya beli masih akan ditopang sama belanja pemerintah, Belanja pemerintah ya. gitu. Mas Yan, kalau di sektor pasar modal ini ada nggak regulasi-regulasi yang tengah dinantikan oleh investor terkait dengan pasar modal? Yang udah jalan sih, yang soal free float, udah jalan itu yang, ditunggu. Ya diharapkan, nggak terlalu lagi, apa namanya, eee, pasar tuh terlalu, fluktuatif. Nah itu lagi ditunggu. Nanti akan ada, beberapa aturan free float jadi, udah ada bagian-bagiannya antara free float 7,5% sampai 10%. Nah itu udah ada sih. Mhm. Itu masih digodok sama, BI itu nanti mungkin akan berlaku di tahun depan. Cuma memang masih dalam, kajian nih karena memang kalau untuk menyerap itu
harus butuh dana cukup besar. Itu kalau yang paling minimal tuh paling nggak harus ada yang antara 21 triliun sampai 100 triliun. Nah, pasar kita sanggup nggak? Nah, itu kayaknya itu yang masih belum sanggup. Nah, itu yang masih dikira-kira tuh antara bursa sama OJK sama pemain lain. Cuma memang kalau pasar sih selain aturan juga yang masih khawatir tuh pasar itu rupiah. Rupiah kan selama yang memang nggak baik-baik, juga agak bingung juga sih 64 kali neraca perdagangan surplus rupiah masih di sini. Bahkan hari ini tanggal berapa? Tanggal 18 Desember nih dia udah tembus 16.700. Nah, ini memang salah satu yang jadi concern di pasar ya. Selain IHSG satu sisi memang jadi jadi barometer meskipun sekarang tadi saya bilang ya sekarang masih semu sih gerakannya. Yang kedua ya rupiah. Jadi begitu saya ingat waktu bulan September waktu Purbaya bilang 400 triliun buat ke ini. Nah, Silpa keluar buat itu. Langsung saya ditelepon sama Singapura. Lu gila lo pemerintah lo. Itu pemerintah lu nggak hati-hati. Gara-gara itu di Singapura sekarang udah pada jual ini pada nabrak, pada ambil dolar gara-gara itu. Jadi memang pemerintah harus lebih hati-hati sih ngeluarin kebijakan. Karena kalau untuk rupiah ini agak aneh di dolar melemah, indeks dolar melemah, kita juga ikut melemah. Jadi ini juga rupiah ini akan mempengaruhi juga nanti ke bursa dan ke macam-macam, lalu juga ke emiten juga akan pengaruh. Nah, itu yang memang harus dijagain. Pemerintah jangan keluarin kebijakan yang enggak pro pasar gitu. Jadi itu yang harus salah satu kata kunci selain memang perbaikan emiten sendiri, sama dari makronya pemerintah juga jangan keluarin yang aneh-aneh gitu. Jadi investor berharap pemerintah tetap bisa menjaga momentum pemulihan ini ya dengan regulasi-regulasi yang pro pasar tentunya ya, yang tidak membuat heboh gitu. Baik, Sobat Kontan, demikian bincang kita terkait dengan prospek investasi dan perekonomian nasional 2026. Tampaknya memang arah pasar diramal akan lebih positif ya di peralihan antara 2025 yang masih suram terutama di pertengahan tahun kemarin ya, tapi dari wawancara teman-teman kontan di akhir tahun dan beberapa pelaku pasar menunjukkan bahwa mereka sudah mulai melihat ada optimisme akan ada pembalikan perekonomian, perbaikan terkait dengan belanja pemerintah yang mungkin akan lebih gencar, diharapkan bisa menopang daya beli masyarakat agar perekonomian bisa bergerak nih ya. Demikian podcast kita pada hari ini. Semoga peluang-peluang baru terus bermunculan di 2026 dan akan lebih banyak calon-calon emiten baru ya, maksudnya yang IPO agar lebih semarak lagi penghimpunan dana di pasar modal. Semoga yang diharapkan oleh pelaku pasar, perbaikan cuan akan lebih mengalir, itu bisa terwujud di 2026. BI jangan main lolosin IPO aja. BI lebih selektif lagi. Lebih selektif ya. Oke, demikian. Salam kontan, salam cuan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.